sebelum kita mendengarkan firman kebenaran, baiklah kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami tahu Tuhan, tanpa kebenaran hidup kami sia-sia, siapapun kami. Untuk itu berbicaralah pada malam hari ini, mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar setiap orang yang mendengarnya boleh mengerti dengan benar dan hidupnya diubahkan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah natur anak Allah. Kalau kita bicara natur, itu kata lainnya kodrat ya. Atau dalam kamus ada watak, karakter, dasar, inti, dan sebagainya. Apa sih sebenarnya natur anak Allah? Inilah yang jarang dibicarakan di gereja-gereja. Gereja-gereja hari ini itu sibuk dengan bicara soal uang. Setiap jemaat diwajibkan memberi persepuluhan, persembahan sulung, janji iman. Bukannya tidak boleh, tapi kalau fokusnya itu, maka itu outside, offside, keluar dari jalur. Itu sesat sebenarnya. Kalau orang persembahan boleh, tapi bukan begitu, bukan yang utama. Karena yang utama itu bagaimana manusia ini mengenakan natur anak Allah. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke bumi ini? Dikirim oleh Bapaknya ke bumi. Untuk apa? Apakah supaya manusia beragama? Bukan. Sebab sebelum kedatangan Tuhan Yesus, manusia sudah beragama. Sudah ada hukum Taurat. Semua beragama Musa. Beragama Taurat, perjanjian lama. Tapi rupanya agama Taurat tidak bisa menyempurnakan. Tidak seperti yang dimaksud oleh Bapa di surga. Manusia malah menjadi agamawi. Malah banyak ritual. Persembahan, berbagai macam persembahan, korban bakaran, hari raya, berdoa sehari minimal 3 kali, bisa 7 kali. Jadi agamawi, puasa di bulan puasa, dan sebagainya. Bukannya tidak boleh, boleh. Tetapi itu hanya kegiatan yang bukan inti. Intinya adalah manusianya harus berubah menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus turun sendiri, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua. Bukan supaya memberi contoh bagaimana beragama, bukan. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus malah dimusuhi oleh para rohaniwan zaman itu. Para kiai-kiai Yahudi itu memusuhi Tuhan Yesus. Sebab seolah-olah Tuhan melanggar hukum Taurat. Di hari Sabat menyembuhkan orang. Padahal kalau zaman itu hari Sabat nggak boleh. Meskipun menyembuhkan orang nggak boleh. Tapi Tuhan berkata begini, anak manusia Tuhan bagi hari Sabat. Jadi jangan gara-gara agama lalu mengorbankan manusia malahan. Terbalik. Ya. Nah, jadi malam ini coba kita belajar dengan sungguh-sungguh ya. Bagaimana manusia itu bisa mengenakan natur anak Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi anak tunggal Bapa dikirim ke bumi, diutus ke bumi. Mengosongkan dirinya jadi manusia biasa. Sehingga manusia tidak bisa alasan lagi. Tidak mengerti atau tidak apa. Karena Yesus menjadi teladan. Menjadi pokok keselamatan yang abadi selamanya. Untuk kita semua. Kalau kita mau jadi anak Allah, jadilah seperti Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, dalam hidupmu bersama kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Jadi kita harus mengenakan pikiran dan perasaannya Kristus. Bagaimana Kristus berpikiran dan berperasaan.
Itu sama persis. Sebab sama seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, aku mengutus kamu, mengutus kita semua. Kita semua diutus sama persis seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus. Apa? Supaya apa? Bukan supaya beragama. Supaya apa? Supaya demo mujizat. Bukan. Supaya, Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyanya, tetapi miliknya itu tidak menerimanya. Tetapi barang siapa menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Diberi kuasa supaya jadi anak Allah. Itu bukan begini. Terjemahan ini mengakibatkan orang banyak salah mengerti. Diberi kuasa itu seolah-olah secara ajaib aku jadi anak Allah. Bukan. Teks asli Alkitab memakai kata exousia. Terjemahnya yang lebih tepat adalah privilege atau apa? Special right ya. Hak istimewa. Jadi kita semua yang menerima percaya Tuhan Yesus diberi hak istimewa. Supaya bisa jadi anak Allah. Jadi tidak otomatis. Ketika orang mengaku dengan mulut, aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Itu kan di mulut. Belum berubah itu. Itu banyak mulut. Karena mulut gampang ngomongnya. Apakah sudah selamat? Belum. Orang tidak mengerti ketika membaca kitab Roma. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu dan engkau percaya, engkau selamat. Itu berlaku untuk orang jemaat di Roma. Sebab di jemaat di Roma sudah siap mati ketika mereka mengaku pengikut Kristus. Kristus, ia langsung diseret, disiksa, dan dibunuh. Imannya sudah jadi. Beda dengan orang sekarang, mengaku dengan mulut, tapi tetap berbuat dosa. Tetap curang, tetap licik, tetap kasar sama pasangan hidupnya, istri, suami. Sama sesama nggak punya kasih. Sama pekerjaan Tuhan tidak punya beban. Hidup saja tidak suci. Ini kesalahan total ini. Ya, makanya kalau baca Alkitab harus lengkap dan utuh dan murni supaya tidak salah mengerti. Makanya saya sarankan untuk semua orang siapapun, bahkan kalau perlu seluruh dunia nanti dibuat buku dalam berbagai bahasa supaya orang mengerti 7 natur kebenaran. Kalau orang mengerti 7 natur kebenaran, maka hidupnya diubahkan. Seorang pengacara yang mengerti 7 natur kebenaran, ia tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Makanya saya sarankan mengikuti 7 natur kebenaran. Serinya panjang sekali. Di channel kita ada. Ya. Oke. Nah, jadi supaya menjadi anak Allah. To be the son of God. To be children of God. Anak-anak Allah. Bukan cuma to do. Beda ini. Kalau orang beragama cuma to do, melakukan. Kenapa melakukan? Karena dituntut hukum agama. Padahal mindsetnya tidak mau sebenarnya. Tapi ya sudahlah karena disuruh. Aku kalau berdoa ya cuci tangan dulu misalnya. Gitu. Orang Yahudi kan begitu. Suruh cuci tangan dulu, cuci muka dulu. Bukan lahir dari keinginan, lahir karena dituntun oleh hukum. Nah, yang dimaksud menjadi anak Allah adalah ketika kita berubah seleranya, cara berpikirnya, mindsetnya, keinginannya semua berubah. Berubah seturut kehendak Tuhan. Itu secara natur berubah. Jadi karakternya berubah, sifatnya berubah, seleranya berubah. Bapak Ibu tentu tahu proses metamorfosa ya. Ketika ulat yang menjijikkan itu dan rakus itu. Suatu pohon bisa habis tuh, dihabiskan oleh ulat ini. Meskipun kecil. Menjijikkan juga. Suatu hari ia jadi kepompong. Setelah jadi kepompong, ia jadi kupu-kupu yang indah. Dan ia tidak rakus lagi. Ia hanya mengisap apa itu ya, putik sari dari bunga ya, sedikit saja. Dan warnanya indah. Saudara membayangkan nggak bahwa kupu-kupu ini ingat nggak dulu dia ulat? Pasti tidak.
berubah total hidupnya. Itulah yang dimaksud manusia baru. Manusia baru itu tidak ingat yang lama, tidak usah diingat-ingat lagi karena menjadi manusia baru. Bukan karena kebiasaannya berubah, bukan karena takut dosa, bukan karena dituntut oleh hukum agama, bukan. Karena memang seleranya berubah. Ibarat orang tidak suka sayur, ya, tapi dipaksa makan sayur. Pertama kali kan terpaksa itu. Tapi kalau lama-lama jadi enak. Setelah jadi enak, lemak gak doyan. Nah, itu naturnya berubah itu. Seleranya berubah. Jadi nggak perlu ditakut-takut kalau makan lemak nanti jantung loh ya. Nggak perlu ditakuti. Dikasih lemak pun nggak doyan sudah. Nah, ini yang dinamakan mengenakan natur anak Allah. Seharusnya kita semua memiliki natur anak Allah. Jangan natur orang dunia. Jangan natur orang yang cuma beragama. Berubah naturnya. Sehingga ketika kita bekerja, contohnya, nggak usah ditakut-takuti. Nggak usah dimonitor, nggak usah dikontrol. Aku memiliki natur anak Allah. Pekerjaanku, aku akan kerja dengan jujur, kerja keras, hebat nilainya. Performance-nya hebat. Bukan karena dimotivasi oleh pihak eksternal, tapi motivasi itu dari dalam sendiri. Memang begitu naturnya. Memang sifatnya begitu, karakternya begitu. Disuruh ngomong jorok nggak bisa. Memang naturnya nggak bisa. Bagaimana mau ngomongnya? Nggak bisa. Tidak tega. Jadi bukan karena sebenarnya pengen ngomong nih, karena bulan puasa, karena nanti dosa, aku nggak mau ngomong. Ditahan. Bukan itu. Natur anak Allah itu benar-benar nggak bisa. Ditawarin, dibayar aja nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Ya, jadi di zaman PL, Perjanjian Lama, Taurat itu membawa agama. Makanya Tuhan Yesus datang membatalkan hukum Taurat. Ketika Tuhan mati, kematiannya itu membatalkan hukum Taurat. Ketika Tuhan Yesus masih hidup, Taurat belum dibatalkan, masih berlaku semuanya. Tapi ketika sudah mati, Taurat dibatalkan. Makanya orang yang masih menurut hukum Taurat hidupnya hari ini, masih bangga dengan Taurat, ia sebenarnya bukan murid Kristus. Ia lepas dari Kristus. Galatia 5 ayat 4. Barang siapa, ia, kita baca saja deh. Galatia 5 ayat 4. Supaya Bapak Ibu jelas banget. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat ya, padahal ngaku Kristen itu menghina kematian Tuhan Yesus. Sebab kematian Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 5. Jangan pernah ada di antara kita yang melawan Alkitab. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Siapa yang dimaksud supaya keduanya menjadi satu? Yang dimaksud adalah Israel dan non-Israel. Supaya ini bersatu di dalam Tuhan. Tidak ada lagi umat pilihan dan umat kafir. Tidak ada lagi. Dulu kan selain Israel dikafir-kafirkan sama orang Israel. Kematian Tuhan Yesus menghapus segalanya. Semua di dalam Tuhan, itulah Israel sejati. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata Tuhan Yesus begitu. Ya, jadi jangan kita hidup itu beragama. Hiduplah sebagai anak Allah. Yang naturnya memang anak Allah. Ketika seseorang bertobat, mengaku Yesus Tuhan, secara status ia adalah anak Allah. Statusnya, de jure-nya anak Allah. Tapi de facto-nya belum tentu. Faktanya ya anak Allah atau anak setan tuh. KTP-nya sih anak Allah. Tapi kelakuannya anak setan atau anak Tuhan. Nah, natur anak Allah akan kelihatan lewat perbuatan kita. Perbuatan kita masih bisa disuap, masih curang,
masih kejam sama sesama, natur anak setan. Anak Allah itu kasih adanya. Nah, untuk itu memang harus bayar harga banyak di dunia ini. Hidup ini pilihan, saudara. Ya, saya ingatkan Yesus mengutus kita, Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Cuman setiap kita, tugas atau perannya beda-beda. Tidak semua orang jadi pengkhotbah. Tidak semua orang jadi pengacara. Tidak semua orang jadi dokter. Perannya beda-beda. Tetapi dalam setiap peran kita, kita sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Kita sedang mengenakan natur anak Allah. Itu yang benar. Coba dibaca Roma 12 ayat 4 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nggak sama tugasnya. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Semua kita anggota dari tubuh yang sama. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk penubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Setiap kita punya peran, saudara. Talentanya beda-beda, perannya beda-beda. Tapi lakukan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yaitu berkenan bagi Bapa di surga. Kita perlu selalu cross-check loh, saudara. Apakah selama ini kita cari perkenanan Tuhan atau kepentingan diri sendiri? Itu, saudara. Ya. Nah, kita harus benar-benar meneladani Tuhan Yesus, saudara. Ya. Coba kita baca Markus 12 ayat 14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus ini ya. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Perhatikan karakter yang pertama, jujur. Apakah kita selama ini jujur atau tidak? Yang kedua, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Kita tidak boleh takut kepada siapapun juga. Perhatikan baik-baik. Kalau karena kebenaran, karena melakukan kebenaran, kita tidak boleh takut siapapun. Seperti Tuhan Yesus. Sebab engkau tidak mencari muka. Nah, apakah kita mencari muka selama ini? Mencari perkenanan manusia? Waduh, saudara. Kalau memang mau seperti Tuhan Yesus, tidak cari muka, tapi cari perkenanan Bapa di surga. Tidak cari muka kepada manusia di bumi. Melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dengan segala kejujuran. Kalau saudara seorang pengajar, apakah saudara dengan jujur mengajar kebenaran sesuai Alkitab atau tidak? Kalau tidak, berarti saudara tidak mengenakan natur anak Allah. Natur anak Allah itu tidak khotbah maunya sendiri, tapi harus dari Alkitab. Banyak orang sudah terindoktrinasi selama ini. Alkitab pun dikalahkan. Bahaya itu. Ya. Jadi, saudara, kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan Yesus, makanya Tuhan berkata begini, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Lepaskan dulu semua atribut kita. Yang sombong segala, yang merasa sudah hebat. Lepaskan dulu, baru belajar lagi dari nol. Maka kita mengerti kebenaran. Makanya orang yang sok pintar itu nggak mengerti kebenaran. Sukanya debat melulu. Debatnya aja salah, nggak bisa debat. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Saya perhatikan di YouTube debat nggak karu-karuan. Seperti orang buta debat sama orang buta. Ya. Nah, jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita dimintai pertanggungjawaban jawab atas tugas yang kita sedang emban.
atau peran yang kita sedang mainkan. Ya, jadi hidup kita tidak diatur oleh Taurat atau liturgi atau apa namanya, ritual atau syariat. Tidak. Roma 12 ayat 1 sampai 2, perubahan akal budi. Kita harus mengalami perubahan akal budi. Mindsetnya ini diganti. Mengenakan natur anak Allah. Mengenakan kodrat ilahi, 2 Petrus 1 ayat 4. Mengenakan natur ilahi. Ya, Filipi 2 ayat 5 tadi, mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Jadi bukan soal melakukan hukum agama, ya. Bukan soal berubah kebiasaannya. Dulu suka dunia malam. Setelah jadi Kristen, gak suka-sukanya ke gereja. Bukan itu, saudara. Itu cuma kebiasaan luarnya itu. Di hari lain, apakah ia masih, meskipun tidak dunia malam, tapi bayangannya, mindsetnya masih kotor, terhadap sesama masih keras, kasar, kejam, lalim, terhadap saudara-saudara kita, apakah kita mengasihi atau tidak, punya belas kasihan atau tidak, karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh anak Allah itu mencerminkan natur yang ada di dalamnya. Ya, jadi bukan sekedar pertarakan. Kalau pertarakan itu cuma sementara, saudara. Saudara kalau diminta, ayo kita doa puasa 3 hari, itu nothing, saudara. Itu agamawi. Puasa, menahan hawa nafsu. Seolah-olah kalau lagi puasa, hidup suci. Selesai puasa, apa saja boleh lagi gitu. Kan salah konsep itu. Lagi puasa nih bro, jangan ngomong jorok. Apa artinya kalimat itu? Memangnya kalau tidak puasa boleh ngomong jorok? Salah. Konsep-konsep agamawi itu salah, saudara. Cuma pertarakan bentuknya, melawan hawa nafsu. Padahal hawa nafsunya tidak hilang, masih ada. Karena bukan perubahan akal budi, cuma perubahan kebiasaan. Ini yang bukan diingini oleh Tuhan. Yang diingini Tuhan adalah kita berubah menjadi anak Allah. To be, not just to do. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi bukan pertarakan. Selama ini yang diajarkan banyak orang itu pertarakan. Bulan puasa nih. Kita uh, kita ini yuk 1 bulan ini kita berusaha tidak berbuat dosa. Loh, kok cuma 1 bulan? Selamanya tidak boleh ada periode di mana kita boleh buat dosa. Ya, aku nggak makan daging nih 3 hari ini. Untuk apa? Setelah itu makan banyak-banyak. Mana makan banyak. Kalau mau ya jangan begitu. Ya. Nah, jadi bukan cuma menahan hawa nafsu karena takut dosa, bukan. Mengenakan natur anak Allah itu menjadi anak Allah. Benar-benar terjadi perubahan di akal budinya, mindsetnya, di understandingnya berubah, karakternya berubah, sifatnya berubah, keinginan-keinginannya berubah, seleranya berubah. Barulah naturnya itu berubah. Kalau Amin. orang mengerti ini dan benar-benar terjadi, maka ia akan luar biasa. Makanya ada hukum tabur tuai kan? Yang ditabur adalah firman kebenaran. Jika seseorang mengerti firman yang ditabur itu, maka hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Berubah Amin. total. Bukan cuma berubah sedikit, tapi berubah total, saudara. Ya, Ya. berubahnya itu total. Jadi jangan cuma berubah sedikit. Kalau berubah sedikit itu belum mengenakan naturan Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan lahir baru itu, saudara. Naturnya baru, anak Allah. Karakternya baru. Namanya saja lahir baru, pasti ada manusia yang baru, bukan manusia yang lama. Jadi jangan cuma beragama, itu manusia lama masih. Ya, untuk itu dilahirkan kembali itu oleh apa? Oleh firman. Yang mengubah mindset akal budi itu apa? Firman kebenaran. Nah, kalau mindset sudah berubah, mengerti, tinggal dilakukan. Dilakukan terus-menerus, lama-lama berubah sifatnya, karakternya, kepribadiannya, semua berubah.
mengenakan natur ilahi, natur anak Allah. Yang dikalimatkan dalam bahasa lain Galatia 5 ayat 24, menyalipkan dagingnya. Di Kolose 3 ayat 10 sampai 11, mengenakan manusia baru. Di ayat yang lain Paulus berkata begini, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu bahasa-bahasa yang dipakai. Sebenarnya mengenakan natur anak Allah. Ya. Dan ini Tuhan tidak main-main. Tuhan mencurahkan darahnya di kayu salib supaya kita berubah. Jangan cuma beragama. Tuhan Yesus mau menjadi manusia biasa supaya kita melihat, meneladani beliau. Supaya cuma tidak seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang cuma beragama. Tapi benar-benar berubah. Itulah anak Allah. Itulah natur anak Allah itu. Ya. Amin ya, Bapak Ibu, Saudara. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita sudahi, mari kita tundukkan kepala. Mari. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kami memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih untuk firman kebenaran di malam hari ini. Kami percaya berkat Tuhan sudah turun atas kami semua. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Ke depan kami mau belajar terus berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa juga untuk persekutuan doa, Revelation Union. Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang ada, Tuhan berkati seluruh membernya, dimanapun mereka berada. Biar kami semua juga menjadi berkat kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semuanya percaya katakan, amin.